Inilah suasana di warung ayam goreng Widuran, Kota Solo. Jumat pagi pukul 7.00, warung ini sudah buka kembali. Pelanggan pun mulai berdatangan ke tempat ini. Sebelumnya, warung ayam goreng Widuran sempat ditutup karena mengandung bahan makanan non-halal pada kremesan ayam goreng. Manajemen ayam goreng Widuran mengklaim telah mengikuti imbauan pemerintah Kota Solo dan memperbaiki pelayanan. Sesuai himbauan pemerintah kota, kami sudah memperbaiki semuanya dengan melabeli non-halal seperti di kemasan dan di MMT dan di berbagai semualah etalase. Kami sudah lakukan semua dan perizinan untuk NIB juga kami sudah mendaftarkan lagi dengan non-halal seperti itu. Ya. Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan produk makanan dari rumah makan ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah terdeteksi mengandung unsur babi. Tidak hanya kremesan, berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan BPJPH, ayam gorengnya juga mengandung unsur babi. Hasil ini didapatkan pasca BPJPH menguji 7 sampel dari restoran ayam Widuran yang mencakup ayam, kremesan, bumbu, kecap, sambal, hingga minyak yang digunakan untuk memasak. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Malam kembali sesaat lagi. Roket SpaceX Starship 36 milik Elon Musk meledak dan terbakar di Brownsville, Texas, Amerika Serikat pada hari Rabu waktu setempat. Roket meledak saat sedang bersiap uji terbang, diduga akibat terjadi anomali. Pasca terjadi ledakan, petugas terkait mengamankan lokasi uji coba dan area sekitarnya. Menurut pihak Elon Musk, meledaknya roket tidak menimbulkan bahaya bagi penduduk sekitar. Namun demikian, warga sekitar diimbau tidak mendekati lokasi. Pasukan Garda Revolusi Iran menyebut rudal-rudal yang diluncurkan dari berbagai lokasi yang dirahasiakan ini bernama rudal Emad dan Godor. Kedua jenis rudal ini termasuk kategori rudal balistik jarak menengah dengan daya jelajah hingga 2.000 km. Selain punya daya jelajah tinggi, kedua rudal ini juga bisa mengangkut hulu ledak hingga 1.000 kg. Meski belum memiliki teknologi siluman, namun Iran mengklaim kedua jenis rudal ini memiliki sistem pemandu hingga berpresisi tingkat tinggi saat menargetkan lokasi lawan. Garda Revolusi Iran menyatakan kota-kota utama Israel seperti Tel Aviv dan Be'er al-Saba menjadi sasaran utama. Kedua kota ini merupakan pusat pemerintahan, militer, dan bisnis di Israel. Dengan sandi operasi Janji Sejati 3, Iran selama sepekan peperangan ini hanya mengandalkan serangan rudalnya. Mengingat pesawat-pesawat Israel jauh lebih canggih, sedangkan pesawat-pesawat Iran banyak yang ketinggalan zaman. Serangan rudal Iran menghantam kawasan kantor Microsoft di Beersheba, bagian selatan Israel. Salah satu proyektil mengenai area Gaf-Yam Negev Advanced Technologies Park. Kawasan yang dikenal sebagai pusat riset dan pengembangan teknologi tinggi termasuk robotik dan data science. Kebakaran terlihat terjadi di tempat terbuka, tempat jatuhnya amunisi.
Dilaporkan gedung kantor Microsoft dan sejumlah properti turut mengalami kerusakan. Meski demikian, tidak ada laporan mengenai timbulnya korban jiwa. Petugas pemadam kebakaran dan para medis pun datang ke lokasi kejadian dan sedikitnya ada 6 korban terluka akibat serangan tersebut. Beginilah keseruan nonton bareng penayangan perdana sinetron kesayangan masyarakat Indonesia, Preman Pensiun 10, di Young Brave Fearless Cafe di Bandung, Jawa Barat. Setiap kali adegan lucu dari karakter-karakter ikonik seperti Cecep, Bubun, dan Ujang muncul, para penonton bersorak riuh, diwarnai gelak tawa di sepanjang pemutaran film. Kesan-kesannya selama Amerika Asio 10, saya hampir 10 tahun di Asio, dari pertama bikin pilot, sampai saat ini alhamdulillah masih kepercayaan. Preman Pensiun 10 hadir dengan cerita yang lebih segar dan konflik yang lebih seru, namun tetap mempertahankan nuansa khas kehidupan jalanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Soalnya kan kalau Preman Pensiun 10 sebetulnya penundaan dari beberapa episode ke 9 dilengkapi dengan yang baru, ada pemain baru, ada apa ya, jadi memang sesuatu yang baru aja gitu ya. Dari season 1 sampai 10 ya berjalan, artinya sudah ada fans yang terus mengikuti perjalanan Preman Pensiun. Jadi kita yang di belakang layar tentu punya ekspektasi. Mudah-mudahan di PP 10 ini melanjutkan kesuksesan di PP 9. Sinetron Preman Pensiun 10 tayang setiap hari di stasiun televisi kebanggaan pemirsa Indonesia, RCTI, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa GTV semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI+. Informasi tadi menutup perjumpaan kita malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.